Oppenheimer, ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Christopher Nolan. Salah satu film yang gue tunggu di tahun ini dan gue yakin banyak orang yang menunggu juga gitu, terutama untuk fansnya Nolan ya. Dari sisi cerita tentang Julius Robert Oppenheimer dan tim ya dalam membuat bom atom. Sebelum nonton, kalau ngomongin mengenai bom atom, yang gue ingat adalah kejadian di Nagasaki dan Hiroshima gitu, karena pelajaran sejarah dulu ya. Sama kutipan dia yang mengatakan bahwa I am become dead, the destroyer of worlds. Itu yang sering gue lihat di YouTube gitu sebelum film ini rilis. Pilihan format juga jadi salah satu yang sempet ngebuat gue bingung ya, antara gue nonton di format IMAX atau di versi teater biasa aja gitu. Sebenarnya pada saat itu gue bisa aja sih nonton di hari pertama rilis untuk format IMAX dengan kursi yang pas. Cuma karena awalnya gue kira ini kayak film yang nggak bakal serame itu, makanya gue tunda dulu gitu untuk ngebeli tiketnya. Tapi ternyata rame ya. Padahal mungkin kalau disutradarai oleh Denis Villeneuve atau David Lynch, ya feeling gue kayaknya nggak akan serame ini. Jadinya intinya gue telat beli tiketnya dan begitu gue mau beli udah lumayan full gitu. Jadinya ya gue nunggu aja deh belakangan begitu udah mulai sepi ya. Padahal sempat kepikiran sih untuk apa gue nonton di versi biasa aja gitu. Dengan pertimbangan adalah ini kan film yang mayoritas dialog, sebenarnya ya bisa aja sih nonton di teater biasa. Cuma efek ledakan dan soundnya yang menurut gue IMAX itu punya nilai lebih di sini gitu. Ditambah Christopher Nolan juga bilang kalau ya lebih baik nonton di IMAX 70 mm. Walaupun setahu gue IMAX di Indonesia itu digital semua ya, bukan yang film. Akhirnya ya gue nunggu belakangan aja gitu untuk nonton versi IMAX-nya. Dan ini juga film yang aman dari spoiler ya, karena biografi juga. Jadi, setelah gue selesai nonton film ini selama 3 jam, ya bisa dibilang ini film biografi tentang Oppenheimer gitu, berdasarkan buku American Prometheus. Secara alur, mereka menggunakan maju mundur, warnanya juga berubah-ubah ya sepanjang film, black and white untuk sudut pandang objektif, sedangkan yang berwarna untuk sudut pandang subjektifnya Oppenheimer. Dari sisi aspek rasio, karena gue nonton di versi IMAX ya, ini juga berubah-ubah walaupun mayoritas itu full screen dengan 1:90-an, walaupun bukan yang 1:43-an ya. Dan gue suka satu scene di mana si Killian ini jalan ke arah kamera di Los Alamos dengan musik yang dramatis. Itu scene yang ngebuat gue merinding sih pas nonton ya. Sekaligus gemeter juga karena kagum. Padahal itu simple banget, cuma si Oppenheimer dengan topi dan cerutunya jalan ke arah kamera gitu. Cuma entah kenapa dapet banget aja gitu di gue ya. Dan kalau ngomongin pacing untuk film ini, buat gue ini terhitung cepat dan harus fokus juga ya. Dari sisi topik juga ini kan cukup berat dan gue tahu beberapa istilah karena nonton The Big Bang Theory juga gitu. Selain itu, gue juga perlu untuk mengingat nama karakter dan perannya, di mana gue lemah banget dalam hal ini. Dan karakter untuk film ini juga cukup banyak, ditambah dari sisi timeline ini saling berganti gitu. Walaupun 3 jam itu buat gue nggak berasa sih selama gue nonton ini. Gue pengennya dibuat, ya mungkin mendekati 4 jam, tapi pacingnya sedikit dilambatin dengan alur yang maju gitu. Dan sempat ada di bagian awal-awal banget di film ini ya, gue berasa kalau ini tuh kayaknya kayak bukan film Christopher Nolan gitu. Cuma begitu masuk ke sekitar 30 menit di bagian awal, mulai berasa ini filmnya Nolan gitu dengan shot dan musiknya. Dimana kalau ngomongin sound dan musik, ya gue nggak ngeraguin sama sekali sih gitu. Mereka memilih dengan pendekatan yang realistis juga dari sisi suara ledakan ya. Sedangkan musik,
Yang gue ingat adalah pas scene Trinity Test itu emang mendukung banget, ngebuat gue nervous karena emang build up-nya bagus banget. Ya mungkin ini salah satu contoh baik ya untuk penggunaan musik dalam film, di mana emang tujuannya untuk mengelevate momen tersebut gitu. Sedangkan dari sisi sinematografi, DOP-nya ini kan Hoyt van Hoytema, dia emang udah bareng Nolan sejak Interstellar ya. Dan gue suka banget pas si Oppenheimer itu ngasih speech setelah bom di Jepang, itu close up mukanya dia seolah-olah kita adalah audiensnya gitu. Dan sequence Trinity Test juga dapat banget, gue berasa seolah-olah ada di sekitar mereka, dan mungkin ini opini gue ya gitu, karena ngambil angle-nya juga agak dekat dan close up juga gitu dengan para aktor yang ada di sini gitu. Jadi ya seolah-olah ngebuat kesan ini. Dan karena gue nonton di versi IMAX, gue pengen bahas apa yang gue dapet selama gue nonton di format ini. Gue sendiri ya lumayan sering sih nonton di IMAX karena XX1 terdekat gue itu ada IMAX ya gitu. Yang pertama yang paling jelas kelihatan adalah ya layar lebih besar dan lebih jernih juga kalau buat gue. Terus untuk film ini tuh ada permainan aspek rasio. Secara sound ini yang menurut gue worth it banget untuk nonton di format IMAX gitu, karena kursinya ya emang geter sih dan emang imersif banget, walaupun kadang agak kaget ya gitu karena sepanjang film suka ada ledakan, terutama pas bagian Trinity Test itu suaranya lumayan kencang. Cuma sayangnya bom di Jepang untuk di film ini tuh nggak ditampilin gitu. Walaupun ya masuk akal sih gitu karena kita ngelihat dari sudut pandangnya si Oppenheimer, padahal ini yang gua tunggu sih, scene si bom di Jepang ini cuma nggak ditampilin gitu. Jadinya kalau ditanya apakah worth it untuk nonton di format IMAX, buat gue sendiri ya worth it gitu karena sound dan visual di film ini tuh bagus banget, ditambah efek praktikal juga gitu. So, Oppenheimer ini salah satu film favorit gue di tahun 2023. Bukan film untuk semua orang juga gitu karena emang lebih fokus ke personal story di balik ini semua ya. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya gitu dan lebih baik nonton di bioskop sih untuk film ini. Buat yang nggak kesampean nonton di IMAX juga ya nggak perlu dipaksa juga gitu. Cuma saran gue pilih posisi duduk yang pas di tengah gitu untuk film ini ya. Jadi itu aja opini gue mengenai film Oppenheimer. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.